Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo, jurusan D3 Kebidanan, kelas 2C. Di sini kami akan menampilkan roleplay mengenai kehamilan pada remaja. Perkenalkan, saya Ayu Mantuu berperan sebagai kakak Riri. Perkenalkan, saya Denia Pakaya berperan sebagai Riri. Perkenalkan, saya Sinta Hasan berperan sebagai bidan. Perkenalkan, saya Mini Yasin berperan sebagai Aldi. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ismail berperan sebagai kakak dari Aldi. Perkenalkan, nama saya Tresia Nuriani Yunus berperan sebagai ibu Aldi. Selamat menyaksikan! Pada suatu hari, ada seorang remaja perempuan yang berusia 17 tahun berpacaran dengan seorang laki-laki yang berusia 18 tahun. Usia mereka ini hanya beda 1 tahun saja, tetapi mereka saling mencintai satu sama lain, sehingga terbawa dalam suasana mereka melakukan hubungan seksual. 1 bulan kemudian, si wanita pun mengalami keterlambatan menstruasi dan membicarakan hal ini kepada pasangannya. Mereka cemas, lalu memutuskan untuk memeriksakan dirinya untuk menemui bidan untuk memastikan apa yang telah terjadi sehingga menimbulkan dia tidak mengalami menstruasi. Keesokan harinya, remaja perempuan pun menuju ke Polindes untuk menemui seorang bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Iya, Bu Bidan. Silakan duduk, Dek. Iya, makasih Bu Bidan. Ya, perkenalkan nama saya Bidantari. Kalau boleh tahu nama Adi siapa? Nama saya Riri Bu Bidan, saya dari Desa Bundulako. Oh iya, kebetulan saya juga ada teman waktu teman kampus di Undulako itu, tapi sekarang dia sudah di Kalimantan. Kalau tidak salah namanya Bidan Desi. Apakah kamu kenal? Oh iya, saya kenal Bu Bidan. Rumahnya dengan rumah saya itu berdekatan dan dia juga baik dengan keluarga saya. Oh iya. Setelah melakukan pembicaraan, mereka masuk pada pembahasan yang mengenai permasalahan si remaja. Begini Bu Bidan, kedatangan saya ke sini, saya akan membicarakan masalah yang saya hadapi. Kalau boleh tahu masalah apa itu? Begini Bu Bidan, saya sudah pacaran 1 tahun dan tidak tahu kenapa saya dan pacar saya sudah melakukan hubungan intim sebulan yang lalu. Dan saya itu tidak menyangka akan mengalami keterlambatan haid. Saya ini bingung sekali dengan kehamilan ini. Pacar saya baru masuk ke perguruan tinggi, sedangkan saya baru duduk di bangku SMA. Saya takut sekali Bu Bidan jika orang tua saya mengetahui ini. Saya juga dilarang untuk berpacaran oleh orang tua saya. Gimana Bu Bidan? Tadi kamu mengatakan kalau orang tua kamu melarang kamu pacaran dan kamu juga tidak mau hamil. Lalu kenapa kamu melakukan hubungan intim dengan pacar kamu itu? Karena saya merasa pacar saya itu menyayangi saya dan dengan melihat kebaikan yang dia lakukan kepada saya, jadi saya sangat percaya padanya. Terus kami terbawa suasana untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disengaja Bu Bidan. Jadi cuma landasan kamu sayang kepada pacar kamu dan juga karena kamu merasa dia terlalu baik sehingga kamu melakukan hubungan intim itu sampai sekarang kamu sudah mendapatkan keterlambatan haid. Iya Bu Bidan, saya datang kemari ini untuk memastikan bahwa saya ini benar-benar hamil atau tidak Bu Bidan. Oh, kalau gitu saya akan memberikan kamu tes pack untuk memastikan apakah kamu hamil atau tidak. Baik Bu Sebentar Bidan. ya. Iya Bu Bidan. Bidan pun memberikan tes pack pada si remaja, lalu menjelaskan cara pemakaiannya. Begini Dek, setelah saya memberikan alat ini, silakan adek ke toilet ya untuk berkemih. Setelah berkemih, masukkan alat ini ke dalam test pack selama 5 menit. Dan setelah itu,
perlihatkan kepada saya hasilnya ya. Setelah kembali dari toilet, remaja tersebut menunjukkan hasil yang dia dapatkan. Dari alat tersebut, bidan melihat hasilnya dan ternyata hasilnya positif. Dia positif sedang hamil. Remaja pun menangis karena dia sudah mengetahui bahwa dia sedang positif hamil. Jadi ini tespek dan juga wadah. Sekarang kamu bisa ke toilet dan kamu buang air kecil. Nah, kencing kamu itu kamu tampung di sini. Lalu kamu tes menggunakan tespek ini selama ini. Setelah itu kamu kembali ke sini dan saya akan melihat apakah tespek itu negatif atau positif. Baik, silakan. Ini hasilnya bidan. Jadi apa yang harus saya lakukan bidan? Saya tahu kakak saya akan mengetahui ini. Apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini selain kalian berdua? Tidak ada bidan, hanya kami berdua yang tahu. Saya takut untuk memberitahukan ini kepada kedua orang tua saya dan kepada orang lain. Kehamilan ini kami tidak menginginkannya karena kami tidak berpikir untuk sampai ke jenjang yang lebih serius. Dalam hal menikah ini, pacar saya masih dalam perguruan tinggi dan saya masih duduk di bangku SMA. Jadi bagaimana ini bidan? Saya takut. Kamu yang tenang ya. Jadi di sini ada 2 cara yang bisa kamu lakukan. Apa itu Bu Bidan? Tolong jelaskan. Jadi kamu akan memilih apakah kamu akan melanjutkan kehamilan ini atau tidak. Jadi jika kamu akan melanjutkan kehamilan ini, maka kamu harus makanya kalau kamu pikirkan jika kamu menikah nanti, apakah kamu sanggup untuk merawat anak kamu sendiri atau bisa saja kamu akan memberikan anak ini untuk diadopsi ke orang lain. Di sini juga kamu dengan pacar kamu ini harus siap dalam hal keuangan untuk kesejahteraan anak kalian nanti, dan juga kamu sebagai seorang ibu nanti harus siap mental dan jiwa kamu untuk menyambut kedatangan buah hati ini, sehingga kamu bisa merawatnya dan membesarkannya dengan penuh rasa sayang dan penuh perhatian. Tapi jika kamu memutuskan untuk tidak melanjutkan kehamilan ini, ada risiko yang akan kamu tanggung deh. Risiko itu bisa saja kamu akan menjadi kemandulan, akan terjadi infeksi karena kamu melakukan pengguguran kandungan. Yang terutama itu akan terjadi penyesalan nanti karena kamu sudah menggugurkan janin kamu sendiri. Lalu bagaimana dengan keputusan akan kamu selanjutnya? Saya tidak ingin meneruskan kehamilan ini Bu Bidan karena saya dan pacar saya belum memiliki kematangan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga Bu Bidan. Kamu yakin dengan keputusan yang kamu ambil? Kamu tidak akan menyesal nantinya? Tidak Bidan, kehamilan ini adalah salah satu kecerobohan saya dan pacar saya. Jadi saya harus menerima resiko apa yang akan saya hadapi. Setelah remaja memutuskan pilihan yang dia inginkan, mereka pun melanjutkan pembicaraan. Kalau begitu, apakah kamu merasa lega dengan keputusan yang kamu ambil tadi? Saya lega Bu Bidan, walaupun ini berbahaya untuk saya dan masa depan saya nanti. Baiklah, itu sudah menjadi keputusan dan pilihan kamu. Pasti kamu sudah memikirkan hal tersebut. Jadi jika kamu masih memerlukan konseling dan informasi dari saya, silakan datang ke tempat ini. Saya selalu siap membantu kamu. Dan jangan suka-suka datang ke tempat ini. Iya, terima kasih Bu Bidan atas informasi dan solusi Bu Bidan berikan kepada saya. Saya sangat puas dengan informasi yang diberikan. Sama-sama deh, itu sudah menjadi tugas saya sebagai seorang bidan untuk menangani permasalahan yang dihadapi wanita. Terima kasih Bu Bidan. Saya
kami dulu bidangannya. Permisi. Setelah itu, remaja pun kembali ke rumahnya. Namun, di tengah-tengah perjalanan, ia berniat untuk menelpon pacarnya dan memberitahukan bahwa dirinya ini telah hamil. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa sayang? Aldi, Iya sayang, ada apa? Kamu kenapa menangis? Jangan begitu, yang buat aku khawatir. begini Aldi, aku tadi datang ke rumah bidan untuk memastikan apakah aku ini hamil atau tidak, karena aku 1 bulan ini udah tidak dapat haid lagi. Lalu apa kata bidan yang ada di sana? Kata bidan, aku hamil Aldi. Aku takut Aldi, aku takut. Bagaimana sampai kakak aku tahu, keluarga aku di kampung, dan bagaimana nasib sekolah aku Aldi, dan bagaimana juga kuliah kamu. Kamu yang tenang dulu ya. Tolong tenangkan pikiran kamu. Pokoknya aku tidak mau melanjutkan kehamilan ini Aldi. Aku malu kalau aku diketahui hamil oleh orang lain Aldi, aku malu. Sementara di rumahnya, juga Aldi terlihat sangat cemas dan khawatir. Kamu kenapa nak? Kok habis teleponan muka kamu kayak rasa takut dan gugup kayak gitu? Tidak ibu, Aldi tidak apa-apa. Kamu yakin nak nggak ada apa-apa? Tidak ibu. Ya, kalau kamu itu punya masalah, ceritain sama ibu nak, nggak apa-apa loh. Tidak ibu. Ya, baiklah nak. Sejam kemudian, Aldi memutuskan untuk menemui Riri di kos-kosan dan menyelesaikan masalah yang ada. Sesampainya di kos, Assalamualaikum, Riri. Riri, tolong buka pintunya. Ini aku Aldi. Iya, waalaikumsalam, silakan masuk. Gimana dengan keadaanmu sekarang? Aku takut Aldi, aku takut kalau kakak aku tahu kehamilanku ini. Aku mau menggugurkan kandungan ini Aldi. namun di saat Aldi dan Riri sedang asik berbincang, tanpa sadar bahwa kakaknya Riri sedang mendengar ucapan Riri tersebut yang mengatakan bahwa ia sedang hamil. Apa Riri? Kamu hamil? Kakak tidak salah dengar? Hah? Coba katakan ulang. Ya kakak, Riri hamil. Kami berdua minta maaf. Kami tahu ini kesalahan kami hilaf. Kamu Aldi, kamu harus tanggung jawab terhadap Riri. Kakak tidak mau Riri menggugurkan kandungannya, karena itu akan berbahaya terhadap dirinya. Kamu harus tanggung jawab. Iya kak, saya pasti akan tanggung jawab. Mereka pun langsung ke rumah Aldi untuk menemui orang tua Aldi. Iya, kamu harus tanggung jawab. Ayo kita ke rumahmu sekarang. Ayo Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari deh, silakan duduk. Oh iya tante. Iya. Mari nek. Loh. Ada apa ini? Kok rame banget? Maaf ya. Ini ada apa ya? Kok Aldi bisa bersama kalian? Lalu Aldi, perempuan ini siapa ya? Kenapa dia main nangis? Ada apa yang terjadi? Tolong jelaskan ya. Saya hamil ibu. Hamil? Hah? Apakah dia menghamili kamu nak? Iya ibu. Iya tante, mereka sudah 1 tahun pacaran dan mereka hilaf melakukan hubungan intim. Aldi, apa benar kamu yang menghamili anak orang?
Iya kak, Aldi minta maaf, Aldi tahu ini salah. Kakak nggak nyangka sama kamu Aldi, kamu tuh bisa melakukan hal seperti ini. Ya, di sini bukan waktunya lagi untuk bertengkar. Kami datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban dari Aldi. Karena saya tidak mau Riri menggugurkan kandungannya. Karena itu akan membahayakan nyawa Riri. Iya nak, ibu dan keluarga akan bertanggung jawab tentang kamu dan Aldi. Karena ibu juga berpikir ini bukan hal yang sepele. Jadi Riri nggak usah khawatir ya. Dan untuk masalah kandungan Riri nggak usah gugurkan kandungan Riri ya. Aldi juga akan bertanggung jawab. Nanti ibu sampaikan kepada Aldi. Tapi bagaimana dengan Papa Aldi, Tante? Papa Aldi kan ada di luar kota. Bagaimana jika dia mendengar masalah ini? Riri takut, Tante. Kamu nggak usah khawatir ya nak. Nanti kalau soal ayah Aldi, nanti tante akan tangani ayah Aldi itu. Dan kamu tenang saja ya nak. Terima kasih banyak ya Tante atas pengertiannya. Saya juga akan menghubungi keluarga di kampung mengenai masalah ini. Iya nak, sama-sama. Ibu minta maaf ya nak atas soal yang telah Aldi lakukan kepada Riri ini. Iya Tante. Kalau begitu kami pamit ya Tante. Iya nak. Masalah pun selesai dan akhirnya Riri membatalkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya. Jadi, kesimpulannya adalah dalam mencapai SDGs, seorang bidan dapat berperan dalam mencapai target ketiga dari SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, khususnya terkait kesehatan ibu dan calon bayinya. Nah, dari video ini, bidan Tari sudah melakukan hal tersebut, di mana ia memberikan konseling kepada Riri mengenai masalah yang dihadapinya. Bidan Tari sudah menjelaskan dampak dari apa yang akan terjadi jika Riri bertekad untuk tetap menggugurkan kandungannya. Sehingga memikirkan hal tersebut, Riri maupun kakaknya membatalkan niat untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Inilah roleplay dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.